ini. Gue cuma bisa ngomong itu ada. Nah, lepas gue. Thank you banget buat apa ya, stasiun berita media Taiwan, juga media PM Indonesia, untuk hoki, untuk Indosuara, untuk indeks, semua dah. Meskipun lo orang melihat artikel itu, tapi lo orang nggak menulis. Bukan gua nggak lihat ya, respect gua sama lo orang, sumpah. Thank you aja deh guys, gua cuma bisa ngomong itu aja. Thank you udah apa ya, ngasih respect besar banget. Meskipun berita gua di blow banget sama media lokal, tidak ada dari kalian yang memanfaatkan hal tersebut, memposting hal-hal terkait berita yang saya anggap kurang benar dari mereka. Ya memang yang benar itu terkait pidana gua memang seorang terpidana. Gua nggak pernah menyangkal gua kepala dari prostitusi, benar. Gua dari dulu udah pernah ngomong, dan gua nggak pernah nutupin masa lalu gua. Tapi yang bikin gua sorry guys, yang gue jelasin yang bermasuk nih ya, yang bikin gua nangis kali ini, gua respect banget sama lo orang PMI, terutama yang Taiwan, yang nggak menuliskan sama sekali terkait pemberitaan gue di Taiwan. Gue dari kemarin ngeliat tuh, jujur, gue ngeliat, gue sengaja belum membuat klarifikasi, gue belum nge-feedback, bukan karena gue menutupin berita tersebut. Gue yakin para agensi yang benci sama saya pasti nge-share ke semua anak-anaknya. Tapi respect yang gue terhadap orang ini, nggak ada yang memposting terkait berita gue yang dijelek-jelekan sama media lokal Taiwan ini. Itu gue dari sana gue udah ngeliat nih, apakah gue banyak yang benci atau banyak yang sayang. Pada gue kaget sih, bener-bener gue kaget banget. Dan ternyata lo orang itu sayang banget sama gue. Nggak terlihat sama sekali seliweran di TikTok, mungkin ada 1-2, dan itu gue di tag langsung ya. Tapi isinya juga bukan menjelekan gue. Gue kayak, men, lo orang bener nggak sih gitu loh. Kenapa gue diem? Gue masih ingin melihat respon masyarakat, terutama PMI ya, terhadap diri gue. Apakah di saat saya begini ada yang sengaja ingin menginjak? Tapi alhamdulillah nggak ada. Cuman ada satu postingan mungkin yang saya kurang suka, dimana sedikit mencemooh. Selalu ngomong gua sombong apa? Kapan saya sombong? Gua tidak pernah menyalahkan orang kenapa bisa terjadi hal ini, karena gua tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gua bukan orang bodoh. Ada organisasi yang menunggang. Yang lebih parah ya, gimana ya? Kasus yang terlalu besar kemarin itu kan mungkin ada kaitan juga, ngerti nggak? Dan sebenarnya gue nggak masalah, terserah lu mau berita gimana, sentuhlah. Gue taatin peraturan gue bayar denda gue memang dikasih izin tinggal, gue nggak salah. Gue bisa seliweran, gue ketemu polisi nyelesain kasus juga. Nggak ada istilahnya seperti diberitakan, apalagi judulnya dia lokal ingin menjatuhkan PMI, apalagi yang kaburan. Jangan bawa saya bukan PMI, saya tidak pernah menjadi PMI. Jadi kan seolah-olah itu berita memang menyudutkan PMI. Nah, saya nggak mau bahas lebih lanjut, pokoknya gue sengaja diem, gue hanya ingin melihat respon dari kalian. Alhasil ya thank you banget lah, nggak gue omongin lagi lah, thank you banget. Gue nggak ngeliat sama sekali berita yang seperti itu seliuran di TikTok. Itulah respon yang murni, yang tidak dibuat-buat dari kalian. Tapa kadinya tuh, tapa lu lucu juga tadi video, gue ketawa tadi. Mau pulang akan, saya orang Indonesia,
saya buka nikahan sini, dan tujuan terakhir saya ya bisa dipastikan pasti Indonesia. Kapan? Itu tergantung saya. Ya gitulah. Cuman gue bener-bener banget oke sama orang, para PMI di sini. Suara PMI lah. Gue tahu suara PMI mungkin lu berat hati, lu pengen. Tapi di sini gue bisa melihat suara PMI. Lu bisa ego lu letakin di sebelah kiri kamu, nggak di depan kamu. Ya maju terus lah untuk media-media ya. Bukannya gue nggak ngeliat, gue ngeliat. Gue sengaja diem karena gue pengen ngeliat hasil respon masyarakat, respon dari semua perusahaan terhadap diri. Bahwasannya gue balik ini, gue bukannya melarikan diri dari tanggung jawab gue. Segala macam terkait denda di Taiwan tuh udah gue penuhin seperti yang gue omongin sebelumnya. Saya sudah memenuhi semua peraturan di Taiwan, tidak seperti yang mereka bilang kalau saya tuh kena denda saya nggak bayar sepeser pun. Maaf nih, gue jangan ulang udah balik saya anjir. Udah balik. Ya gue lah bentar doang ya karena kita keterbatasan kuota. Di Indonesia pakai kuota, nggak ada yang kayak di Taiwan itu kayak setapau. Begitu gue sampai di Medan, 2 hari lah kasih kita waktu buat ngedit videonya itu. Gue akan buka suara terkait Taiwan. Berapa rasisnya Taiwan terhadap PMA, berapa PMA itu dikeruk, ditekan. Gue bakal cerita semuanya dalam versi bahasa Mandarin yang akan ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Biar semua orang tahu. Dan I don't care. Guys, tenang guys, meskipun gue di Indonesia, gue nggak bakal lepas dari kalian. Kalian mungkin tidak berani buka mulut kalau terjadi apa-apa. Saya di Indonesia, maka ini akan menjadi lebih baik. Guys, akan lebih baik. Ya, kenapa gue katakan itu? Gue di Indonesia, gue ngata-ngatain orang Taiwan, gue nggak bakal ada masalah. Tapi kalau gue maksa di Taiwan, gue ngata-ngatain orang Taiwan, yang ada apa? Gue bakal ada masalah dan lu orang juga akan selalu ditekan. Ya, jadi guys, gini aja, besok kita ketemu setelah gue sampai di Medan, oke? Saya selalu buat semuanya dan tenang, gue nggak bakal ninggalin kalian. Ngerti ya, ini janji gue bakal support kalian dari Indonesia. Jadinya gue nggak seperti yang pertama kali media bilang gue denda nggak bayar PSS itu nggak ada, gue bayar lunas kok, lunas, boleh dicek. Kayaknya males dah. Semestinya orang bahagia gue di Indonesia, kenapa? Gue kalau di Indonesia, base gue di Indonesia, gue lebih plong untuk berbicara. Ngerti nggak maksud gue? Gue akan lebih plong untuk berbicara baik itu ke arah para majikan atau agensi-agensi goblok itu. Gue lebih plong. Kasus yang BRK sendiri gimana? Lu lihat sendiri aja media-media yang dibeli itu. Mana ada yang menyorot majikannya si RK. Kalau misalnya beneran majikan si RK itu gimana? Ya berita ya, namanya berita yang nggak pro atau nggak ada yang kebeli gitu ya. Mesti kan dia kesana, dia udah tahu alamatnya, dia orang kan udah bisa, setidaknya pasti biasanya ditawan kalau ada begitu, dia pasti nyorot kan. Nyorot si majikannya itu pasti panggil kepolisian, itu kan disorot. Kita di mana ada? Mereka menggoreng artikel tentang gua yang nggak ada kualitinya itu untuk menutup kasusnya si RK. Dan gua rasa mereka tuh sengaja ngemborin gua biar membuktikan bahwasannya gua yang ngurus RK ini juga bukan orang benar. Jadi belum tentu kasusnya RK itu gimana nanti lihat aja, pasti ada endingnya. Kepentingan politik di Taiwan itu ya begitulah, nggak cuma di Taiwan sih sebenarnya. Sebenarnya Taiwan lebih, negaranya itu gimana ya? Selesai misalnya Koko udah pulang, maksudnya nanti orang-orang takutnya ngira kasus ini nggak dilanjutin. Kasusnya tetap berjalan, walaupun Koko di sini tetap berjalan kasusnya. Karena pihak-pihak yang ngebantu RK semua juga kena imbas. Tapi mereka semua juga ini sih ngebantu. Udah kepalang basah ya kan. Sekarang mereka cuma bisa ini netralisir dulu. Habis netralisir, nanti baru penyidikannya semua dilanjutin. Gimana terus sampai bulan 12 atau gimana? Nah, pas ditanya gimana itu kan gue ngerti sendiri sama bagian-bagian petinggi imigrasi lah. Ya udah, gue bilang demi keamanan kalian juga, gue ngalah. Bini gue juga dari 2 bulan lalu tuh pengen pulang. Gue sendiri juga mikirnya, jujur nih guys ya, gue mau belak-belakan. Status kita menikah di Taiwan itu tidak resmi. Itu hanya acara pribadi, hanya acara biasa. Nah, makanya kalau misalnya saya nggak pulang sebelum lahiran, status dari akte bayi saya itu bisa jadi bayi di luar nikah.
Nah, kalau kita ini sekarang kita ngurus dulu akta pernikahan kita udah oke nih, bayi saya lahir, mungkin ada nama saya di dalam bayi itu. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ini untuk kepentingan keluarga saya juga, kepentingan anak saya juga. Mohon pengertiannya lah. Bahkan online gue tetap apa yang orang tanya seputar ketenaga kerjaan kita bantu, kita konekkan ke bagian-bagiannya, kita bantu komunikasinya. Tetap ya kalahnya di mana gue nggak bisa ke lapangan seperti dulu. Kalau Askes, medical, perpanjangan paspor, itu semua ditanggung oleh majikan termasuk biaya agensi. Perhatikan, hanya Taiwan yang nyuruh TKI-nya bayar sendiri. Kenapa Indonesia mengajukan zero cost untuk menggantikan ini, itu aja nggak mau. Kenapa kita harus tunduk? Emang cuma Taiwan yang buka lowongan kerja? Emang haruskah kita warga negara Indonesia ke Taiwan doang agar bisa sukses? Banyak juga teman-teman ke Jepang, ke Korea juga pada sukses. Ada juga di Singapura juga sukses. Jangan kalian kira Taiwan itu gaji paling tinggi. Kagak. Dibandingkan PRT Hong Kong dengan Taiwan, itu hampir sama gajinya. Tapi mereka lebih mendapatkan hak mereka seperti hak libur, tanggal merah juga boleh libur, nggak mau libur dapat bonusan. Lebih benar negara yang lain itu. Kenapa kita warga negara Indonesia harus spesialkan ini Taiwan? Why? Apa itu Taiwan? Saya tanya, kenapa harus dispesialkan begitu? Sampai detik ini PRT masih belum bisa berangkat. Ini karena negara kita, BP2MI, Pak Beni mempertahankan harga diri dari negara kita. Dia mempertahankan. Mau, ayo. Nggak mau, udah. Makanya Pak Beni sekarang gembar-gembor berangkatin ke Korea. Lebih besar gajinya. Lebih besar gajinya, lebih bagus, lebih prospek, lebih terjamin. Tidak banyak masalah. Tidak seperti di Taiwan. Banyak yang kabur. Kenapa bisa kabur? Gak usah ngomong panjang lebar kenapa bisa kabur. Ya karena agensi kamu itu tidak melayani dengan baik, termasuk penerjemahnya. Mau ngomong apa? Saya dilapor. Kong kali kong. Sekali lagi, kalau penerjemah dan agensi bekerja dengan baik, maka tidak akan terjadi hal ini. Maaf, saya mau pindah majikan karena majikan ini terhadap saya begini-begini. Langsung pindahkan. Mana? Rahasia umum mau pindah job itu susah anjing. Susah. Minta uang job lah, wah gak ada majikan, padahal majikan banyak. Akhirnya nih, banyak sekali yang menemukan di mana mereka bilang, saya saling gak ada job. Begitu masuk namanya ke tempat pencarian job, itu banyak majikan yang ngantri. Kenapa? Duit. Saya tanya, akhir-akhir ini TKI mana yang banyak masalah? Ngomonglah, selain Saudi, Malaysia. Ketiga, masuklah Taiwan. Saya bukan yang nggak mau ngomong, saya diem aja dari kemarin. Jangan di-shot bro. Fakta lapangan. Nggak usah bohongin orang, netizen pinter. Pakai isu apa kalau di Taiwan nggak ada kaburan, kalau di Taiwan nggak ada kaburan. Kaburan ditangkap nggak ada urusan, biarin aja ketangkap kalau di Taiwan nggak ada kaburan. Bagaimana caranya agar di Taiwan bisa nggak ada kaburan? Itu yang disolusinya, coba lu pikirin dulu deh. Jangan ngomong-ngomong speak-speak aja. Kalau speak-speak aja, mak gue juga bisa, tetangga itu juga pada pinter, speak doang. Sekali lagi, warga negara Indonesia jangan mau harga diri diinjak-injak. Karena tidak ada hubungan diplomatiknya Taiwan dengan Indonesia. Tidak ada yang harus dispesialkan untuk Taiwan. Tidak ada, sama ratakan aja dengan Malaysia, Singapura, Hong Kong. Saya nggak ambil dari negara lain, saya nggak ambil Timur Tengah. Saya ambil sesama Asia Tenggara. Biaya agensi ditanggung oleh majikan. Biaya Asgas, perpanjangan ARC izin tinggal, perpanjangan paspor, itu ditanggung oleh majikan. Di sini mana teman-teman Hong Kong, Singapura, Malaysia, benar nggak ya? Hanya Taiwan. Hanya Taiwan. Kenapa Indonesia harus spesialkan dia? Apa? Sedangkan plat diplomatik Indonesia, plat nomor kepala KDI aja, itu tidak dikasih plat nomor kayak kedutaan. Tidak ada. Dan Indonesia juga sebaliknya, tidak memberi mereka plat kedutaan besar. Tak ada. Tak ada hubungan diplomatik, nggak ada. Kenapa spesialin? Jujur saya sekarang dukung Pak Beni. Jangan mundur harga diri bangsa. Daripada ngapain ngemis-ngemis job sama Taiwan. Ya Taiwan juga nggak ngemis PMI lah, mungkin ya, mungkin. Suruh aja ambil Vietnam, suruh aja ambil Filipina, nggak usah Indonesia. Nggak usah diomongin, ini rahasia umum ya. Orang Indonesia digemarin di Taiwan. Kenapa? Karena kultur. Di mana-mana mereka jadi PRT di Indonesia itu udah menjadi kultur. Mereka tidak hanya menjaga yang sakit. Mereka harus bersih-bersih. Mereka harus bersih-bersih. Mereka harus cuci piring, masak, dan tidak ada yang ngoceh. Coba yang Filipina. Dia jaga akun, suruh bersih-bersih. Langsung dia ngelapor ke 1955.
Benar nggak ucapan saya? 1.000 orang cuma 5 khusus jaga akung aja nggak ngerjain yang lain. Sisanya apa? Rahasia umum. Semua ngerjain yang lain. Ini tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan di mana mereka yang jaga akung tidak diizinkan untuk mempekerjakan lain. Buang sampah aja itu salah loh. Buang sampah aja itu salah loh. Kalau lu pintar senior, benar nggak saya ucapin ini? Kenapa mereka gemar menggunakan Indonesia? Nggak rewel, disuruh apa aja oke. Tidak harus Indonesia tunduk atau ngalah atau ngalem melawan negara kecil sauprit ngono, banyak sekali tingkahnya. Nggak perlu. Bisa ke negara lain. Kenapa harus Taiwan? Saya dukung Pak Benny dalam negosiasi kali ini dengan Taiwan. Nggak usah diterbangin. Pindah ke negara lain. Korea, Jepang, gaskan. Banyak negara lain. Kenapa? Agensi pada marah sama saya. Saya nggak peduli. Marah kalian sama saya nggak peduli fakta lapangan. Sampai detik ini belum dibuka kan? Memang track recordnya aja jelek. Kenapa seolah-olah kita harus nunduk kepala, Taiwan nggak buka, kita harus kalem, kita harus diam, jangan banyak kocek, jangan disangkut pautin, nanti tambah heboh, nanti kayak tambah nggak dibuka, kasihan teman-teman yang udah nunggu. Hai teman-teman yang sudah nunggu keberangkatan, kalau memang tidak berangkatin, pergi ke negara lain. Pertahankan harga diri bangsa kita, warga negara Indonesia. Nggak usah ngemis, kita cari nafkah, bukan diajarkan untuk mengemis. Paham maksud saya ini? Bagi kalian pentolan-pentolan Taiwan, nggak usah kalian nyangkut-nyangkutin lagi. Kalau memang saya mau gemborin, saya gemborin. Ini saya ngomong hanya garis besar sekarang ya. Gue belum ngomong detailnya lagi. Apakah perlu saya bikin video ini dan saya ajukan kepada BP2 ini, Kemenaker?